Sepulangnya Soichi ke rumah, Mana menanyakan padanya tentang seseorang yang bernama Yukina yang ia ketahui dari surat yang diberikan Hojo. Namun karena Soichi masih amnesia, tentu saja ia tidak mengenalinya. Menanggapi hal tersebut, Mana teringat ketika Soichi ditemukan di pinggir pantai dengan sebuah amplop kosong yang sepertinya isi surat yang ditemukan Hojo berasal dari amplop tersebut. Mana terus-menerus diperlihatkan gambaran kedua dewa yang membuatnya menduga itu berhubungan dengan masa lalu Soichi. Ryo dan Soichi sama-sama tidak mengetahui kenapa mereka bisa menjadi Agito. Untuk itu tidak banyak yang harus diceritakan pada Hikawa, salah satu makhluk yang mirip Agito yang merupakan perwujudan dari Kino Kaoru. Nampak membuat Soichi penasaran dan ingin bertemu dengannya untuk menanyakan alasan kenapa ia selalu menyerang sesama Agito. Bagi Hikawa, Kino dan Ryo keduanya sulit untuk dipahami, terutama Ryo yang dulu pernah memukulnya. Namun bagi Soichi itu semua sepertinya hanyalah kesalahpahaman. Tapi yang jelas Ryo sebenarnya orang baik. Di lain tempat, Kino mendapat panggilan untuk melakukan operasi. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, namun Kino tetap memaksakan diri karena semua pasien adalah Masato baginya. Sampai sebegitunya ya si Kino ini. Dilihat dari ekspresinya, nampaknya Kino masih terjebak dalam kenangan buruk di masa lalunya yang mana ia menyesal karena tidak bisa menyelamatkan adiknya. Oleh karena itu, agar tidak merasakan hal yang sama lagi, ia pun berupaya sebisa mungkin untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Beralih ke si dewa kegelapan, terlihat ia mengeluarkan energi kekuatan milik L. Mengetahui Agito memiliki kekuatan untuk berevolusi tanpa batas, maka ia juga akan memberikan kekuatan tanpa batas pula pada si L, dan itu sedang dalam proses. 限りなく進化する力だ。 Tetsuya tiba-tiba diperlihatkan sebuah momen kematian Yukina lewat sebuah cermin di kediamannya, yang rupanya itu hasil manipulasi si dewa kegelapan yang sebenarnya ditujukan bahwa selama ini Tetsuya masih memikirkan hal tersebut. Pada saat itu Tetsuya melepaskan tangan Yukina atas dasar permintaan Yukina, karena sepertinya Yukina tidak ingin hidup dengan kekuatan Agito yang nantinya akan menimbulkan dampak buruk terhadap orang-orang di sekitarnya. Terlebih ia tidak bisa menguasai kekuatan tersebut. Setelah kematiannya, si dewa kegelapan mengklaim bahwa Tetsuya telah membunuh Agito dari sisi manusia. Lalu ia memperlakukan Tetsuya sebagai manusia yang setia yang mau mengikutinya. Tetsuya kemudian bertanya padanya tentang keinginan si dewa untuk menghancurkan kekuatan Agito. Si dewa merespon, ia pernah mengakhiri hidup manusia yang berpotensi menjadi Agito dengan tangannya sendiri. Orang yang dimaksud ialah Tomoko Miura yang dibunuh dengan kawat. Tapi rasa penyesalan yang teramat sangat ketika usai membunuhnya masih terasa hingga sampai saat ini. Itu karena ia sangat mencintai manusia, namun ia membenci Agito yang ada di dalamnya, dan itulah sebabnya ia memerintahkan para Anon untuk membunuh manusia yang berpotensi memiliki kekuatan Agito. Kino dan Tetsuya baginya sama saja, yaitu sama-sama mengalami kekalutan akan masa lalunya, dan apapun yang kini dilakukan akan sia-sia saja. Mendengar ucapan si dewa, nampaknya semakin menambah kebencian Tetsuya padanya. Soichi dan Hikawa meminta bantuan Ryo untuk menemui Kino. Nampak Soichi selalu saja mengoceh untuk membuat klub Agito. Ryo pun kemudian membawa mereka ke kediamannya, hingga bertemulah dengan Koji yang mengatakan pada mereka bahwa Kino sedang melakukan operasi di rumah sakit. Soichi merasa keheranan dengan profesi Kino sebagai seorang dokter yang notabene menolong kehidupan manusia, malah memiliki hasrat untuk membunuh Agito. Lalu Koji pun menyampaikan pada mereka tentang masa lalu Kino yang kehilangan adiknya. Hasrat membunuh Agito sepertinya itu merupakan tujuan yang menyimpang, yaitu ia ingin menjadi Agito yang terkuat. Dan profesinya sebagai seorang dokter, Kino menganggap semua pasien yang ia tolong sebagai pengganti menolong adiknya, yaitu Mas Ato. Usai melakukan operasi, Soichi pun terkejut melihat sosok Kino yang tempo hari ia juga sempat bertemu dengannya. Dan Kino ia selalu dingin seperti biasanya. Ryo berharap keterbukaan pikiran Soichi bisa menyadarkan Kino dari kekalutan. Ocehan konyol Soichi tentang klub Agito tak mendapat respon sedikit pun dari Kino. Namun Soichi tetap berusaha keras untuk bisa berbicara dengannya. Sebagai seorang polisi, mendapat informasi dari narasumber merupakan sebuah keharusan untuk memecahkan sebuah kasus, yang mana tujuan Hikawa ingin mengetahui tentang Agito. Namun nampaknya ia kesulitan untuk mengorek informasi dari Ryo yang sama dinginnya seperti Kino.
Beralih ke si Dewa Kegelapan, yang mana ia telah menyelesaikan ritualnya untuk membangkitkan kembali si L yang kini telah diperkuat. Dan seketika itu L menghadang Kino dan Soichi. Di sisi lain, Ryo merasakan kehadirannya. Ia pun dengan segera bergegas menuju lokasi. Sementara Hikawa mengetahui kehadiran Anon dari Sumiko Ozawa dan Jitrik pun diluncurkan. Singkat cerita, di TKP, Ryo, Kino, dan Soichi team up untuk mengalahkan si L yang kini kekuatannya telah meningkat drastis jauh melampaui mereka. Ia mengeluarkan beberapa skill dahsyat, di antaranya seperti Bakuto no Jutsu dengan memunculkan lambang dewa yang ketika menyentuh tanah maka terjadi ledakan. Kemudian Banso Tenin yang menakis peluru dari senjata Cerberus, dan Jikukan no Jutsu yang menteleportasikan Raider Kick milik Kino ke arah Soichi hingga ia tipar, serta beberapa jutsu lainnya yang pokoknya OP lah. Bahkan wujud exit kill yang memiliki pukulan dan tendangan setara Another Agito dibikin ampas. してはならないものども。変身。変身。変身。万象天。死んだ天性。 Mari kita beralih ke Mana-chan. Demi mengungkap misteri terbesar di universe Agito ini, ia menemui Hojo untuk melihat kembali lembaran surat aneh nan misterius. Hojo yang memiliki data laporan terkait Anon yang menyerang Mana-chan di beberapa episode sebelumnya. Ia menduga bahwa Mana memiliki kekuatan Agito, dan pastinya Mana mengetahui sosok Soichi sebagai Agito. Mana pun mengakuinya. Dengan kekuatan Mana, Hojo kemudian memintanya untuk mengatakan apa yang dilihatnya dari isi surat tersebut, dan penerawangan pun dimulai. Dimulai dari seorang wanita yang menulis surat tersebut yang ia sendiri menulis bukan atas kemauannya, yang sepertinya ada kekuatan gaib yang memaksanya untuk menulis. Wanita yang dimaksud ialah Yukina. Kemudian Shin memperlihatkan dua kekuatan besar yang teramat sangat kuat sedang bertarung. Ia kekuatan cahaya dan kegelapan. Keduanya saling membenci. Pertarungan tersebut terjadi sejak zaman dahulu kala, tempatnya bukan di dunia yang ditinggali manusia saat ini, alias bukan di bumi. 闇の力を込んでいます。その戦いはそれとないと思います。 Ketika kekuatan cahaya kalah dari kegelapan, ia kemudian membagi kekuatannya pada manusia. Ia mengatakan suatu hari nanti, jauh di masa depan, kekuatan cahaya dalam diri mereka akan bangkit. Dan ketika itu terjadi, maka manusia bukan lagi milik dari si Dewa Kegelapan. 私の力が覚醒する。貴様、何をした！お前のものではなくなるだろう。 Kekuatan cahaya yang dibagikan pada manusia yang dimaksud tentunya kekuatan Agito. Ini berarti kekuatan Agito berasal dari sang dewa cahaya. Itu diperkuat dengan adanya wujud Agito Shining Form. Dan juga ketika Koji kehilangan kekuatan Agitonya, muncul sosok anak kecil perwujudan dari sang dewa yang dipenuhi cahaya. Dan bisa dikatakan ia merupakan benih atau serpihan kekuatan yang telah terbagi. Beralih ke Soichi, dampak dari terkena Raider Kick milik Kino membuatnya tak sadarkan diri. Tiba-tiba penglihatannya menjadi buram dan seolah-olah waktu kembali ke masa lalu.
Di alam bawah sadarnya, Soichi nampaknya teringat kembali akan masa lalunya, yang pada saat itu si teteh Yukina telah meninggal. Gambaran ingatan pada masa lalu Soichi diawali dengan memperlihatkan scene ketika ia menemukan sebuah surat milik Yukina. Pada amplopnya tertulis nama Sugami beserta alamatnya yang berada di seberang prefektur. Sugami yang dimaksud ialah Tetsuya. Demi mencari informasi sebenarnya tentang meninggalnya si teteh yang tidak masuk akal, sepulang sekolah kuliner, ia pun mencari alamat tersebut dengan menaiki kapal feri penyeberangan Akatsuki. Usai menaiki kapal, bertemulah ia dengan Koji Mashima yang kepribadian sebenarnya sangatlah rebel, jauh berbeda dari sosok Koji yang telah menaiki kapal tersebut. Lalu ada seorang pria menghampiri dan melerainya. Rupanya si bapak ini bernama Kazuo Ashihara yang merupakan ayah dari Ryo Ashihara. Kemudian ada Tomoko Miura yang rupanya ia rekan dari Saeko Shinohara. Mereka meminta bantuan Soichi untuk mengambil foto selfie. Lalu ada juga Sagara dengan rambut blondnya yang rupanya ia mantan fotografer yang kini menyalurkan hobinya sebagai seorang pemotret. Ia melakukan perjalanan demi untuk mengambil gambar dari beberapa tempat yang ingin dikunjungi istrinya yang sakit-sakitan. Selanjutnya Masumi Sekiya dan Jun Tachibana. Masumi di sini terlihat agak sombong dan ia merupakan seorang yang germafobia, yaitu memiliki ketakutan berlebihan terhadap sesuatu yang kotor. Dan kemudian yang baju merah jangan sampai lepas. Aki Sakaki. Ia memiliki impian untuk menjadi perawat, namun gagal. Alhasil ia kembali ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Akatsuki. Dan yang terakhir Kino Kaoru yang berprofesi sebagai seorang dokter yang jenius, namun lisensi medisnya dicabut karena insiden yang dialaminya di masa lalu. Dalam perjalanan, tiba-tiba di dalam kapal dikejutkan dengan munculnya si Dewa Cahaya yang terkapar. Orang yang pertama kali mengetahuinya yaitu Sakaki. Hal itu seketika membuat geger para penumpang. Kino yang memeriksanya menyatakan bahwa ia telah meninggal. Takashima selaku kapten kapal mengkonfirmasi bahwa pria misterius ini tidak ada di dalam daftar penumpang, alias penumpang gelap. Di sela-sela insiden tersebut, Soichi mendapat bisikan dari si Dewa Cahaya bahwa ia datang ke kapal untuk menolongnya. Dalam artian ia ingin menolong manusia dari ancaman kekuatan kegelapan. Bisikan tersebut nampaknya terjadi sekilas pada saat itu, dan waktu nampaknya terhenti sejenak, yang membuat Soichi tidak begitu memahami situasinya. Sakaki yang menemukan mayat pertama kali sempat dicurigai menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Namun sanggahan Soichi atas tuduhan tersebut berhasil menghilangkan kecurigaan pada Sakaki. Koji terlahir dari keluarga dokter. Keluarganya menaruh harapan tinggi padanya untuk menjadi seorang dokter. Namun ia tidak memiliki kriteria sedikit pun dan jauh dari yang diharapkan. Karena melihat mayat saja tubuhnya sampai ngedrop. Alhasil harapan keluarganya membuat ia terbebani. Mendengar penuturannya, Kino memberi peringatan keras bahwa seharusnya manusia itu berusaha hidup tanpa penyesalan, tentunya hidup sesuai yang diinginkan. Karena bagaimanapun hidup tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan diri kita sendiri yang menentukan. Mendengar quotes dari Kino nampaknya memberikan pengaruh positif pada kehidupan dari beberapa penumpang Akatsuki. Salah satunya seperti Sakaki yang wirawiri gagal mengikuti seleksi CPNS di bidang keperawatan. Namun ia ingin mencoba kembali agar membuat bangga orang tua. Soichi pun mensupportnya karena hidup memang penuh dengan tantangan. Lalu Saeko yang ingin resign dari pekerjaannya karena ia berencana untuk menjadi pengusaha online shop. Miura sebagai sahabatnya tentu mendukung sepenuhnya hingga ia ingin melihat Saeko sukses dalam berbisnis. Sementara Soichi ingin menguak kebenaran tentang kematian kakaknya dengan menemui seseorang. Kemudian ia meminta bantuan Kino untuk memeriksa isi surat peninggalan Yukina. Karena siapa tahu Kino yang merupakan dokter jenius terbiasa dengan bahasa asing. Namun nampaknya Kino tidak bisa menerjemahkan tulisan tersebut. 姉さんが書いたものなんですけど。こんな言語は見たことはありませんが。 Ketika terjadi guncangan dahsyat, mereka pun dengan segera mengamankan diri. Soichi nampak tidak memperdulikan isi surat tersebut yang dipegang Kino, sementara ia hanya membawa amplop kosong. Dan terjawab sudah kenapa Hojo menemukan isi surat Yukina di kediaman Kino, karena ya inilah yang terjadi. Kino tak sengaja membawa isi surat tersebut. Kemudian langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, disertai badai besar yang membawa hujan lebat. Secara bersamaan muncul si Dewa Cahaya yang membuat kaget semua penumpang yang dikiranya mayat hidup. Ia pun membisikkan kembali pada Soichi bahwa ia akan membangkitkan serpihan kekuatannya yang ada pada manusia. Lantas kenapa hanya Soichi yang terpilih untuk diberikan kekuatan tersebut sebelum datangnya malapetaka besar? Karena tentu saja Soichi adik dari Yukina. Kemungkinan besar ia juga mewarisi benih Agito, sedangkan untuk para penumpang lainnya sepertinya mereka tidak memiliki benih Agito. Untuk membangkitkan kekuatan Soichi, si Dewa Cahaya mengatakan bahwa ia akan kehabisan kekuatannya karena itu adalah kekuatan terakhirnya.
Usai kekuatan Agito milik Soichi dibangkitkan, tak lama kemudian datanglah si L hingga membuat seisi kapal histeris. L langsung mengincar nyawa Soichi karena sepertinya ia mengetahui kekuatan Agitonya telah bangkit. Di tengah derasnya hujan, Soichi dihajar habis-habisan hingga seketika itu tanpa Soichi sadari, tiba-tiba ia bertransformasi dengan sendirinya, yang mana itu awal debutnya ia menjadi Agito. Inilah yang terjadi sebelum Soichi ditemukan di pinggir pantai dengan amplop kosong. Soichi diduga telah tewas. L kemudian memberi peringatan kepada para penumpang Akatsuki bahwa hari di mana mereka bukan lagi manusia seperti Soichi akan segera tiba, dan pada saat itu mereka akan dimusnahkan. Namun mereka sementara diizinkan untuk hidup hingga pada hari di mana mereka menunjukkan tanda kebangkitan, dan L melarang mereka untuk membicarakan kejadian ini pada siapapun. Mendengar ucapannya membuat para penumpang Akatsuki seketika itu kehilangan impian untuk masa depan hingga kehilangan jati dirinya. Dan ketika L menghilang tanpa diketahui, ia masuk ke dalam tubuh Masumi yang sepertinya bertujuan untuk mengawasi mereka. Inilah mengapa L tiba-tiba berada di tubuh Masumi serta asal-muasal para penumpang Akatsuki yang memiliki kekuatan Agito. Itu karena mereka ikut terkena dampak dari cahaya pembangkitan kekuatan Agito milik Soichi, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui asal-usul datangnya si pria misterius atau si Dewa Cahaya. Kita beralih ke timeline utama. Setelah mengalami mimpi yang cukup panjang, Soichi akhirnya telah sadarkan diri. Tak hanya itu, ia bahkan sembuh dari amnesianya. Terlihat Kino, Hikawa, dan Ryo nampak kewalahan menghadapi si L. Soichi pun kembali ke pertarungan. Mengingat para penumpang Akatsuki yang masa depannya telah direnggut oleh si L, itu menimbulkan kepedihan yang luar biasa di dalam diri Soichi. Dan demi para penumpang Akatsuki yang telah gugur, ia pun akan mengakhiri pertarungan, tentunya dengan bantuan ketiga rider. Hikawa mendapat serangan yang sangat fatal hingga membuatnya tipar. Itu memicu semua rider untuk mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Ryo menggunakan Exit Heel Claw, Kino menggunakan Rider Kick Assault, dan Soichi menggunakan Rider Kick dari Shining Form. L akhirnya dikalahkan dan energi dari kekuatannya terbang menuju si Dewa Kegelapan. Namun nampaknya energi si L tidak bisa menyatu kembali, dan itu membuat muncratan air pada seisi ruangan. Karena pada dasarnya si L merupakan elemen air, hingga si Dewa pun sampai keheranan dengan kekuatan Agito yang sudah sedahsyat ini. Sementara Hikawa nampaknya mengalami luka yang sangat serius di kepalanya. Singkat cerita, dibawalah ia ke rumah sakit. Ryo menyampaikan pada Ozawa agar menasihati rekannya yaitu Hikawa untuk menjauh dari pertarungan para Agito, karena manusia biasa tidak bisa melakukan apapun, yang ada hanya merepotkan alias beban. Ozawa pun membalas, meski ia tidak tahu pasti seberapa kuatnya Ryo, namun janganlah meremehkan manusia biasa, karena manusia biasa pun bisa mendapatkan kemenangan. Meren. Mengetahui kondisi Hikawa sepertinya tidak terlalu buruk, maka Kino pun tidak perlu melakukan operasi. Soichi yang ingatannya telah pulih, dia menanyakan pada Kino tentang kejadian setelahnya ketika ia terjatuh ke dalam laut. Kino pun kemudian memberitahunya, dan sejak kejadian itu orang-orang dari Akatsuki kehilangan masa depannya, dan kehidupan mereka pun berubah drastis, berbeda dari kehidupan sebelumnya karena semuanya berusaha untuk melupakan peristiwa tersebut. Namun si pemimpin Anon yaitu si L kini telah dikalahkan, maka seharusnya semua itu telah berakhir.
Beralih ke si Dewa Kegelapan, mengetahui kekalahan L, ia kemudian meninggalkan rumah sakit jiwa yang selama ini ia tempati dan memanipulasi ingatan salah seorang dokter agar tidak mencegahnya untuk pergi. Singkat cerita, ia rupanya pindah ke kediaman Tetsuya dan mengatakan padanya bahwa sebentar lagi semua Agito akan dimusnahkan dari muka bumi, yang mana ia akan mengambil semua kekuatan Agito dengan tangannya sendiri. Wih, Lord sampai turun tangan nih. Meski manusia yang memiliki kekuatan Agito maupun yang tidak memiliki kekuatan Agito beranak pinak hingga menghancurkan semua malaikatnya yang manusia sebut Anon, dunia ini tidak akan pernah bisa mewujudkan kedamaian yang hakiki karena keberadaan Agito sebenarnya tidak ada artinya. Nah, di sini telah terungkap bahwasanya Anon rupanya merupakan para malaikatnya. Lantas kenapa konsepnya binatang? Karena mungkin konsep binatang ini emang cocok menggambarkan sosok jahat dari si Dewa Kegelapan. Nah, saya punya asumsi sendiri, sepertinya malaikat dari si Dewa Cahaya karena ia sosok yang baik, mungkin malaikatnya seperti manusia dan tentunya bercahaya. Ryo yang selama ini penasaran dengan insiden Akatsuki, ia pun mendengar semua tentang ayahnya dari Soichi. Dan kini Ryo mengerti mengapa ayahnya mengalami depresi yang cukup berat usai mengalami kejadian tersebut, hingga pada akhirnya ia meninggal. Karena beberapa orang terkadang ada yang tidak bisa menghadapi kenyataan buruk dalam hidupnya. Di antara baik buruknya sebuah kenyataan, maka ada sebuah keberuntungan. Menjadi Agito bagi Soichi awalnya merupakan kenyataan buruk ketika ia terombang-ambing di laut selama 2 minggu usai insiden Akatsuki yang jika orang biasa tentu sudah tiwas. Maka Soichi yang telah menjadi Agito merupakan sebuah keberuntungan baginya. Ketika Soichi kembali ke rumah, Mana menanyakan perihal surat dari orang yang bernama Yukina untuk Soichi. Kemudian Soichi memberitahu Mana bahwa Sugami Soichi merupakan kekasih dari kakaknya yang bernama Yukina, sementara ia bernama Sawaki Tetsuya. Mendengar pernyataannya, ia pun dibombardir dengan banyak pertanyaan dari keluarga Misugi dan menceritakan semua tentang kehidupannya. Meski kini ingatannya telah pulih, namun bagi keluarga Misugi, ia tetaplah sosok Soichi. Dan Profesor tidak keberatan jika Soichi tetap menumpang di rumahnya. Sementara Mana nampaknya khawatir dengan sembuhnya Soichi dari amnesia akan penglihatan yang pernah dilihatnya dalam ingatan Soichi tentang momen kematian ayahnya. Di lain tempat, seorang wanita diserang Anon jenis burung hantu. Ia membunuh si korban dengan cara dibekap menggunakan sayapnya. Kewalahan menghadapi si Dewa Kegelapan, Kino pun langsung cabut. Esoknya, Hojo mengasumsikan penyelidikannya berdasarkan fakta terkait peristiwa Akatsuki dan kasus pembunuhan Nobuyuki. Ia menduga terjadi sesuatu di kapal Akatsuki yang mengubah para penumpang menjadi Agito. Dilihat dari fakta tentang banyaknya manusia yang memiliki potensi Agito, dengan kata lain, Akatsuki hanyalah sebagian kecil dari apa yang terjadi pada umat manusia. Lantas siapakah pelaku pembunuhan Nobuyuki? Hojo menuturkan bahwa pelakunya pastinya adalah Agito. Lantas kenapa ia menyebut Agito, yang padahal ia sendiri mengetahui bahwa Agito tidak hanya satu. Beralih ke Mana, ia menanyakan pada Soichi tentang ayahnya dengan memperlihatkan sebuah foto miliknya. Soichi yang ingatannya telah pulih, tentu saja ia mengenalinya. Lantas apa yang akan ia katakan pada Mana mengenai kejadian terbunuhnya Nobuyuki? Kembali beralih ke Kino yang menjadi incaran si Burhan. Bersamaan dengan itu, Ryo dalam perjalanan sedang menuju TKP. Tiba-tiba si Dewa Kegelapan muncul mengambil alih pertarungan, dan kekuatannya yang di luar Nurul membuat Kino keteteran hingga ia kehilangan kekuatan Agitonya, yang mana muncul sosok serpihan kekuatan dari Dewa Cahaya yang berupa anak kecil yang kemudian diserap oleh si Dewa Kegelapan. Usai kekuatan Agito milik Kaoru Kino diambil, rupanya berdampak pada tubuh si Dewa Kegelapan, yang mana ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Seketika itu Ryo pun tiba di lokasi. Meski Kino melarang Ryo untuk melawannya, namun Ryo bertekad untuk terus maju karena tak ada alasan baginya untuk mundur.